Halo adik-adik, selamat pagi, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Mesias. Kembali lagi bersama Lose Kevin dan juga Lose Yermi. Lose, udah lama ya kita nggak ngeliat adik-adik kita. Iya ya, tapi bersyukur banget loh Lose Ya, karena adik-adik yang di rumah masih setia mengikuti ibadah online ini. betul. Nih, buktinya ada di foto-foto yang bakal kita lihat ini. Yuk, Kita lihat dulu yuk. Check it out. Wah, seneng banget ya lihatnya Lose bersyukur Kevin. sekali ya, mereka masih semangat sekali. Iya. Adik-adik sama Lose Yermi, tahu nggak kalau badan kita ini, Iya. tangan, mata, mulut, semua tubuh ini Iya. diberikan Tuhan dengan sempurna. Oh. Terus Lose Kevin sama adik-adik tahu nggak apa gunanya tangan kita? Tangan ini, Buat apa coba? buat pukul. Mukul? Bukan dong. Oh, bukan, salah ya. Buat apa dong? Buat melakukan hal-hal yang baik. Oh, Lose Kevin tahu nggak contohnya apa? buat menolong orang yang Betul, lagi jatuh. betul. Terus Buat memberikan duit, memberikan makanan. iya betul. Ya, Memberikan kepada orang yang membutuhkan. betul. Terus mata kita nih, buat apa nih mata Ini. kita nih? Buat melihat yang baik-baik dong. Iya betul. Oh, mulut. Mulut. Kalau buat, adik-adik di rumah tahu nggak mulut kita buat apa ya? Buat berbohong boleh nggak? Bukan, maksud bukan. Jadi buat apa dong? Buat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Oh. Nah, karena itu, yuk adik-adik yang di rumah sama maksud kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Matamu, Mulutmu, Telingamu, Tanganmu semua. Oke, yuk. Adik-adik ikutin gerakan lagu ya. Sambil bagi berdiri ya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Twing. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Twing. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yeay. Nah, adik-adik sama Seyami, karena kita udah jadi anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Tapi beda. Gimana tuh maksudnya? Berani tampil beda dari dunia ini. Kalau dunia ini jahat, kita harus berani tampil beda. Kita harus mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Oh, jadi kalau misalnya ada temen nih ngajak nyontek buat ulangan, nggak boleh. Nah, kita nggak boleh. Iya, harus mengikuti kata Tuhan. Kata Tuhan kan nggak boleh nyontek. Iya, kita harus jujur. Yes, tuh. Yuk, adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Berani Berani Tampil Tampil Beda. Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yuk lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih
berikanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi, sekali lagi. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay. Nah, adik-adik, setelah lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta tolong Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kami bisa beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong berikanlah kami hikmat agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Yakub. Kalau adik-adik kemarin mendengarkan cerita tentang Yakub dan Esau, adik-adik pasti tahu kalau saya si Yakub sedang melarikan diri ke paman saya si Laban. Panas juga ya. Kira-kira di mana ya rumah paman saya si Laban itu? Masih belum terlihat. Saya hanya dikasih tahu oleh mama bahwa saya harus pergi menemui paman saya. Tapi di mana rumahnya? Wah, siapa ya itu gadis yang cantik sekali? Oh, dia datang untuk mengambil minum bagi domba-dombanya. Ikut yuk, ayo kita hampiri dia. Oh, namanya Rahel. Ternyata Rahel itu adalah anak paman saya, si Laban itu. Waduh, ternyata saya bisa bertemu dengan paman saya. Saya udah capek banget karena udah dalam perjalanan yang jauh sekali. Nah, sekarang saatnya saya bertemu dengan paman saya. Adik-adik tahu nggak? Saya itu sangat menyayangi Rahel. Tapi Rahel itu adalah anak bungsu. Dia punya kakak bernama Lea. Saya akan coba untuk negosiasi dengan paman saya. Gimana ya caranya supaya saya bisa dapat Rahel? Saya mau banget Rahel itu menjadi istri saya. Cantik banget dia, hatinya juga sangat baik. Tapi adik-adik tahu nggak? Paman bilang kalau saya mau dapetin Rahel, maka saya harus bekerja 7 tahun lamanya. 7 tahun? Itu kan lama banget. Terus aku nggak dikasih uang loh. Gimana ya? Tapi saya kan sayang banget sama Rahel. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Namanya orang juga sayang, ya kan? Ya udah deh, saya akan bekerja kepada paman saya. Ayo, saya akan kerja dulu. Wah, hari ini udah 7 tahun saya kerja sama paman saya. Dan hari ini saya akan menikah dengan Rahel sesuai dengan janji paman saya. Adik-adik, harusnya saya senang, tapi saya sedih banget. Adik-adik tahu nggak? Tadi ternyata saya dibohongi sama paman saya. Ternyata yang menikah dengan saya adalah Lea, anak bungsunya. Tapi saya tidak mencintai Lea. Saya mencintai Rahel, bukan Lea. Paman saya itu pembohong. Dia bohong sama saya. Bisa-bisanya dia memberikan kepada saya Lea, padahal saya maunya Rahel. Terus saya harus kayak gimana dong? Saya nggak mungkin membuang Lea. Coba ya
akan negosiasi lagi dengan paman saya. Tunggu ya. Gimana ini? Masa saya harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel? Saya udah kerja 7 tahun, gak dibiayain, gak dikasih uang. Sekarang saya disuruh kerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi gak apa-apa deh, soalnya saya bisa dapetin orang yang saya sayang. Setelah saya bekerja 7 tahun, saya bisa menikahi Rahel. Baik. Kalau seperti itu saya akan bekerja kepada paman saya. Semoga dia tidak bohong lagi ya, karena dia sudah membohongi saya. Saya berharap dia tidak berbohong lagi, karena bohong itu nggak baik. Dia nggak baik karena dia berbohong. Yaudah, saya kerja dulu ya. Tunggu ya adik-adik. Ya, halo. Nah, aku hari ini udah kerja 7 tahun sama paman saya. 14 tahun loh totalnya, 7 tambah 7 ya kan? Lama banget, gak digaji lagi. Kita pasti kecewa ya adik-adik kalau misalnya adik-adik jadi saya. Misalnya papa mama bilang akan membelikan kita sepeda baru, tapi ternyata mereka tidak kasih kita sepeda baru. Misalnya mereka sudah berjanji, tapi mereka mengingkari dan berbohong. Gak baik, jangan diikutin ya. Hari ini aku sudah menikahi Rahel. Aku sangat mengasihi dia. Tapi Rahel tidak bisa mengandung. Yang hanya bisa mengandung adalah Lea. Tapi adik-adik, karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan membuat Rahel bisa mengandung. Dan saya sangat menyayangi anak yang dari Rahel. Namanya siapa ayo? Namanya siapa? Namanya adalah Yusuf. Saya sangat sayang sekali kepada Yusuf. Dia anak yang sangat saya sayangi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa sih inti dari cerita yang barusan aku ceritain? Intinya adalah aku sebagai Yakub terus mau berjuang. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang membuat saya akhirnya harusnya putus asa, dibohongi, dan tidak mendapat apa yang harusnya saya dapat. Padahal saya sudah bekerja keras. Paman si pembohong. Tapi kita nggak boleh kayak gitu ya. Saya juga mau belajar untuk tidak berbohong. Oleh sebab itu, adik-adik yang ada di rumah juga belajar ya, jangan berbohong. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus berbeda dari dunia ini. Oke adik-adik, kalau begitu sampai jumpa dalam cerita minggu depan lagi. Bye-bye. Hai adik-adik. Wah, luar biasa ya Yakub. Walaupun dia udah dibohongin sama pamannya 2 kali, dia masih tetap semangat. Dia masih terus berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wow. Nah, adik-adik juga harus demikian. Ketika adik-adik punya cita-cita, adik-adik harus terus berjuang, semangat, gak boleh putus semangat, harus berjuang pokoknya. Dan percaya bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti menang. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Kejar cita-citaku sampai bagian berdiri dan ikutin kata Lause ya. Yo. Udah siap semuanya? Siap. 1, 2, 3, 4. Cita-citaku ditekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap hari, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku ditekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kita ulangan, tak pakai contek-contek. Kita ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu
ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Karena Yesus penolongku. Karena Yesus penolongku. Yeay! Kerasnya langsung. Dan adik-adik, ibadah pada pagi hari ini akan segera berakhir. Tapi kita masih harus hafalin ayat hafalan. Oh iya, betul. Dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi. Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yeay! Yeay. Ada satu lagi yang nggak boleh dilupain nih, Lause. Apa tuh Lause? Ini loh, kalau kita pergi, jangan lupa pakai Oh masker. iya. Adik-adik jangan lupa ya, Hmm, harus pakai masker kalau ke rumah. keluar rumah. Pakai kainnya, harus menutupi hidung ya. Ya, Jangan gini, apalagi nutupin mata nanti nggak kelihatan. betul. Pakai dengan benar. Nah gini ya, oke. Ya, siap. Mantap. Terus yang kedua, harus rajin cuci tangan, pakai sabun. Yes. Dan kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan nih, wah kita pakai hand sanitizer aja. Ya, Oke. betul. Dan yang terakhir, ketiga, Harus jaga jarak. jaga jarak. Nggak boleh deket-deket. Apalagi pelukan. Kecuali Sama papa mama, koko cici, dan dede. Yes, betul sekali. Oke. Nah, adik-adik, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu GKI Mesias minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.